Allah itu sendiri itu kan Roh Kudus adalah bagian dari Allah, ada bagian dari Allah. Dia adalah Sang Pencipta yang kekal, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Jadi Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Kasih dan sepenuhnya baik. Sedangkan iblis itu awalnya adalah makhluk ciptaan Allah, seorang malaikat yang kedudukannya tinggi namun jatuh dalam dosa akibat kesombongan karena ingin menyamai Allah, lalu memberontak dan dibuang ke bumi. Jadi sifatnya terbatas, bukan makhluk yang maha tahu atau maha hadir seperti Allah, penuh kebohongan, penuh kebencian dan jahat. Jadi bisa dibedakan seperti itu, kayak bukan roh. Misal roh sama roh gitu. Makasih. Oke, baik. Coba Anda layangkan pandangan saudara di dalam pengakuan Yesus Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan dong. Menarik ya ketika kita berbicara roh, di mana saudara Kristen mendudukkan perkara hakikat substansi Tuhan mereka menurut pandangan kekristenan itu adalah roh. Saya ingin menyampaikan begini. Pencipta langit dan bumi, salah satu kebesarannya adalah roh yang Tuhan tanamkan dalam tubuh, yang dengan roh itu manusia dicipta dengan mampu merasakan segala rasa dan cita. Jadi roh menjadi penggerak eksistensi manusia kita ini. Jadi roh itu adalah substansi yang terdalam yang menggerakkan segenap daya yang ada pada diri makhluk, apapun itu yang ada roh padanya. Oleh karena itu, roh ini adalah energi ketuhanan sebagai bentuk kebesaran Tuhan dalam setiap diri makhluk, khususnya manusia. Jadi karena roh ini berasal dari pencipta langit dan bumi, jadi dia seibarat seperti aliran listrik yang berasal dari gardu PLN. Roh adalah kehendak pencipta yang berada pada diri manusia. Ia tak terjelaskan dalam kecerdasan ide manusia, dan dia kemudian tidak bisa ditangkap dengan daya sebagaimana kita menangkap media seperti bentuk benda atau kita melihat sesuatu bentuk makhluk. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah makhluk imaterial. Nah, sehingga manusia harus memahami itu berdasarkan dengan apa yang tertuang di dalam kitab yang dianggap suci, baik Yudaism, Islam maupun Kristen, tentang ruh. Jadi ketika seorang nabi mengatakan ruh Tuhan atau ruh Elohim, itu tergantung konteks. Bisa jadi ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat, bisa jadi yang dimaksud di situ adalah makhluk yang digunakan untuk menghidupkan manusia, bisa juga ruh yang dimaksud di situ adalah kitab suci, tergantung konteks. Parahnya di Kristen, maaf, karena ketika Yesus mengatakan Tuhan itu roh, saudara kami Kristen menganggap bahwa Tuhan roh itu maksudnya makhluk roh, yaitu makhluk imaterial. Tetapi ketika dimaknai secara konteks, Tuhan itu adalah roh, artinya Tuhan itu maha goib. Itu maksudnya tuh. Karena roh itu goib, tapi ketika merujuk kepada Tuhan, berarti itu esensi yang bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Contoh, ruh Elohim melayang-layang di atas samudra, artinya bukan Tuhan di situ, tetapi makhluk, entah itu berupa angin, udara, atau malaikat. Nah, sedangkan kita kasih contoh di dalam Yohanes 3 misalnya, nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Cerminan yang muncul di sini, rohnya itu apa? Seperti tadi yang saya katakan,
bahwa aliran listrik itu sama seperti aliran yang muncul di rumah kita tiba-tiba oleh suplai dari gardu PLN. Aliran listrik yang menyalakan lampu di rumah, balon lampu, itu bukan mesin yang ada dari PLN bergerak, tidak. Siapa yang diutus Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Kita lihat di kitabnya saudara kita Yudaism. Contoh misalnya di Bilangan 11 dikatakan begini, data nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Nabi Musa. Dan roh yang diambil daripada Nabi Musa itu ditaruh ke atas 70 tua-tua. Ketika roh yang dari Musa itu berada pada 70 tua-tua, maka kepenuhanlah ke 70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Coba nomor 29 dari Bilangan 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Roh Tuhan datang kepada seseorang, menjadikan seseorang itu menjadi nabi. Satu data lagi di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, dengan roh yang engkau miliki. Engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti nabi-nabi Tuhan ini adalah roh Tuhan. Tetapi mereka tidak menghiraukan nabi-nabi tersebut, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa negeri yang ada. Nah, artinya bahwa ketika roh Tuhan hingga pada seseorang, orang itu bisa jadi nabi. Apakah nabi ini menjadi Tuhan? Tidak. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, apakah itu roh dari Tuhan atau roh dari setan? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Berbicara mengenai roh setan berarti nabi palsu. Berbicara mengenai roh Tuhan berarti nabi asli. Salahnya Kristen ketika berbicara mengenai roh itu sesuatu yang sakral, yang identik dengan Tuhan. Celakanya, maaf. Iblis itu roh. Kalau Tuhannya Kristen juga roh. Unsur pembedanya apa? Sama-sama dari roh. Iblis roh, Tuhannya Kristen juga roh. Pembedanya apa? Dikatakan nanti, oh pembedanya karena dia jahat. Lalu yang menghabiskan Sodom Gomora siapa? Yang melakukan pembantaian, mengatakan pembantaian siapa? Berarti dia itu iblis. Nah inilah sehingga muncul ada sekte di tengah-tengah Kristen. Ketika Tuhan marah, Tuhan memberi hukuman, dibilang iblis. Ada kan? Dibilangnya itu YHWH itu adalah, maaf, Marcion. Marcion itu yang menganggap seperti itu. Nah ini saudara-saudara, jadi kesalahan fatal yang dianut oleh saudara-saudara kami Kristen, menganggap pencipta langit dan bumi itu roh, sedangkan roh itu adalah makhluk ciptaan. Demikian dari saya, silakan. Ya, tadi Papa kan bilang bahwa Tuhannya Kristen itu roh dan iblis. Boleh sebentar dulu, boleh saya tanggapi dulu sebentar. Boleh saya tanggapi? Sedikit aja ini Kak. Jadi Allah itu sendiri itu kan Roh Kudus adalah bagian dari Allah, ada bagian dari Allah. Dia adalah sang pencipta yang kekal, tidak berawal dan tidak berkesudahan. Jadi Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Kasih dan sepenuhnya baik. Sedangkan iblis itu awalnya adalah makhluk ciptaan Allah, seorang malaikat yang kedudukannya tinggi namun jatuh dalam dosa akibat kesombongan karena ingin menyamai Allah, lalu memberontak dan dibuang ke bumi. Jadi sifatnya terbatas, bukan makhluk yang maha tahu atau maha hadir seperti Allah, penuh kebohongan, penuh kebencian dan jahat. Jadi bisa dibedakan seperti itu, kayak bukan roh. Misal roh sama roh gitu. Makasih, silakan. Baik, coba Anda layangkan pandangan saudara di dalam pengakuan Yesus Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Roh Kudus
itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan dong. Coba dicatat ulang. Melainkan apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Oh, bukan Tuhan dia. Masih ada otoritas tertinggi di atasnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kesalahan fatal yang dianut Kristen karena mereka mengajarkan ajaran Hellenisme. Coba saya buktikan ya. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Apakah ini wujud Tuhan? Bukan. Ini ajaran Hellenisme, penyembahan terhadap dewa-dewa. Sedangkan Romawi Yunani jauh sebelum Katolik itu mereka sudah mengajarkan penyembahan terhadap roh-roh. Terjadi sinkretisme antara ajaran Judaism dengan ajaran politeisme. Lahirlah Katolik. Katolik diprotes, lahirlah Protestan. Anak-anaknya muncul Pantekosta, Advent dan seterusnya. Nah, ini harus disadari nih. Tidak ada nabi yang pernah diutus di atas muka bumi ini oleh pencipta langit dan bumi yang menjelaskan dan menguraikan bahwa Tuhan langit dan bumi itu adalah roh. Ingat, roh itu adalah makhluk. Kita masih melihat dan masih mendapatkan kitabnya saudara Judaism yang dipakai oleh saudara kami Kristen. Coba kita lihat di Kejadian 6 nomor 3. Apa kata Tuhan di situ? Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia, sebab mereka adalah daging dan hidup hanya 120 tahun saja. Rohku, roh Tuhan dong. Belum Ayub 27 nomor 3. Roh Kudus, roh Elohim berada pada lubang hidung Ayub. Apakah Anda ingin mengartikan bahwa Tuhan ada di lubang hidung Nabi Ayub? Enggak kan? Jadi roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan yang dititipkan pada malaikat, pada iblis, pada manusia, pada hewan. Kesalahan fatal sekali lagi, saudara kami Kristen menyamakan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita dengan roh yang adalah makhluk. Demikian. Saya dulu boleh saya tanggapi. Ya, baik, saya tanggapi dulu ya. Saya 90% setuju dengan apa yang dibilang oleh Bang Zuma. Memang itu penjelasannya. Cuman ada satu yang kurangnya ya, yang saya mau koreksi. Di dalam tradisi kekristenan, roh itu ya, kalau menurut ini, tolong diperbesar sedikit Arif, sebentar saya ini nih di apa dalam tolong dulu Arif, biar saya kasih dalilnya. Kalau di sini ya, di Arif, Ustaz. Ya, bacakan baca. Itu ini Pak Ustaz, dia mau bacain. Saya mau baca itunya. Nah, baik. Saya setuju 90% dengan pendapat Bang Zuma ya. Tetapi ada satu yang saya kurang setuju. Dalam tradisi kekristenan, roh itu adalah spirit atau roh ya, betul-betul roh, ada angin, ada nafas. Nah, jadi kalau yang dibilang Bang Zuma itu betul, tetapi kalau dibilang semua roh itu diciptakan, tidak. Di dalam diri Tuhan itu, roh itu tidak diciptakan, tetapi yang diciptakan itu adalah roh yang ada dalam diri manusia dan roh yang ada di dalam malaikat. Inilah ayatnya dalam Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi 90% apa yang diterangkan oleh Bang Zuma, saya 100% setuju. Terima kasih. Dicipta oleh pencipta itu milik pencipta. Rohku, manusiaku, bumiku, alamku, matahariku, matahari Tuhan, bumi Tuhan, langit Tuhan, malaikat Tuhan, nabi Tuhan, roh Tuhan, itu
benda atau makhluk ciptaan yang bersandar atau disandarkan kepada Tuhan. Satu hal yang perlu saudara pahami, kita ini manusia yang perlu mempelajari, mengkaji, sekaligus menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disitulah kemudian terdapat kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh semesta. Dalam tubuh kita ini, tubuh manusia kita ini, itu terdapat kebesaran Tuhan. Mengenai tubuh, bukan dengan akal. Dan dengan akal, kita tidak bisa mengenal roh, melainkan dengan pendekatan ilahiyah, pendekatan ketuhanan. Jadi memahami kehadirannya, yaitu kehadiran Tuhan, itu melalui nalar ketuhanan itu sendiri. Kenapa? Nalar ketuhanan yang dititipkan manusia dalam akal itu bisa mencerminkan pengetahuan kita tentang roh. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam tubuh kita sebagai manusia terdapat entitas roh sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri kita sendiri. Catat itu. Roh yang tidak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun itu bisa kita rasakan. Kenapa? Sebab ceritanya gini, kita ini punya jiwa. Walaupun jiwa kita ini menderita gila, ingat, roh tidak pernah mengalami kegilaan. Kenapa bisa demikian? Karena roh itu sendiri adalah, catat, simbol eksistensi Tuhan yang menciptakan roh itu sendiri. Lampu yang menyala di rumah itu adalah simbol eksistensi keberadaan adanya mesin yang ada di gardu PLN. Akan tetapi apakah aliran listrik yang ada di rumah itu adalah gardu mesin atau mesin itu sendiri? Bukan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara unsur yang ada di luar Tuhan, itu makhluk namanya. Sedangkan yang menjadi sumber itu Khalik. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa 90% kebenaran, 10%-nya itu kemana? Doktrin doang. Doktrin. Kenapa saya katakan doktrin? Ingat, 2 Samuel 7:22, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Kalau tidak serupa, jangan diserupakan dengan roh. Kalau tidak serupa, jangan diserupakan dengan manusia. Jangan diserupakan dengan burung merpati. Itu zalim. Itu membuat kerusakan di atas muka bumi. Jika Anda sedang menyamakan atau menyetarakan atau menyelaraskan Sang Khalik dengan makhluk. Roh itu makhluk. Yang menyangkalnya hanya karena doktrin dan dogma. Dalil tidak membenarkan itu. Sebab lihat, dimensi itu adalah dimensi ketiadaan. Yang ada hanya satu, yaitu Khalik. Dialah sumber sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ketika Anda menyamakan antara ruh dengan sang sumber, kelirunya itu apa? Seibarat Anda mengatakan bola lampu yang ada di rumah itu adalah mesin gardu di PLN. Semoga Anda paham. Sekali lagi saya katakan, kesalahan fatal saudara kami Kristen mendudukkan Sang Khalik yang Maha Suci Maha Tinggi dengan serendah-rendahnya dengan mengatakan Tuhan itu adalah roh. Apapun alasannya, roh adalah makhluk, titik. Dan Khalik itu bukan roh, dan roh itu bukan Khalik. Catat itu, dan nanti cari alasan-alasan rasional yang bisa Anda terima berdasarkan Bible Anda sendiri. Demikian. Oke, mantap. Jadi pertanyaan saya begini, Bang Zuma. Apakah Allah yang meniupkan roh itu, yang ditiupkan itu makhluk? Nah, kau jawab dulu itu. Yes, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu makhluk. Tidak mungkin yang keluar dari makhluk itu atau Tuhan itu adalah Tuhan. Tidak mungkin. Makanya dikatakan berarti, sini gantian. Berarti waktu Allah meniupkan roh pada Maryam, dia meniupkan makhluk, begitu? Yes. Nah, oh gitu, baru tahu saya ini. Oke, Makanya, teman-teman ya, ini perkataan Bang Zuma
kalau ada di dalam Quran itu Allah meniupkan rohnya kepada Maryam, berarti kata Bang Suma yang ditiupkan itu makhluk, ya? Memang Benar ya, makhluk. Bang Suma? Iya, memang. Di mana dalilnya dalam Al-Quran yang ditiupkan itu adalah makhluk? Coba tunjukkan kepada saya. Inna sekarang. masala Isa kama sali Adam. Tunjukkan Jelas kepada saya. Kenapa saya Tunjukkan harus kepada mengikuti saya yang ditiupkan itu makhluk gitu loh, tertulis sesuai dengan dalil Baik. itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallah kama sali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Semisal penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini ngarang aja ini. Isa ciptaan, berarti dia makhluk. Makhluknya mana tertulis bahwa yang Kenapa harus mengikuti kebodohan Anda? Kenapa harus mengikuti kebodohan itu Anda? makhluk? Orang-orang paham, dengar. Al-Quran itu waliyatasakkara ulul albab. Al-Quran Yang hanya ditiupkan sampai itu padanya. makhluk. Dengar, Tidak ada dia membacakan. dengar. Yang sampai pada Quran itu hanya orang yang berakal sehat. Orang yang berakal ketika saya baca dalil, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, selesai, udah final. Semisal penciptaan Isa alaihi salam sama seperti penciptaan Adam, makhluk, penciptaan makhluk, yang dicipta makhluk, tamat. Tapi ini Al-Quran, yang sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Anda kafir, Anda Kristen, maaf, Bible aja nggak sampai, apalagi Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Yang bisa sampai ke Al-Quran hanyalah orang yang memiliki nalar akal sehat, yang sampai kepada level Al-Quran itu sendiri. Yang kita bahas, yang Anda pertanyakan adalah kalimat Tuhan, bukan kalimat manusia. Maka untuk memahami kalimat Tuhan dibutuhkan IQ yang tinggi. Berbeda kalau kalimat manusia yang ada di lembaga Bible. Anda dijelaskan Maria melahirkan manusia, tapi apa yang terjadi? Anda menganggap Maria melahirkan pencipta. Jangan salahkan saya. Anda bertanya tentang Islam, saya jawab tentang Islam. Itu seibarat Anda anak TK yang sedang bertanya tentang komponen kapal selam. Penanya adalah Anda, penjawab adalah saya. Begitu saya menjelaskan tentang komponen kapal selam, Anda tertawa-tawa. Apa sih itu? Tidak gitu dong, mana dalilnya, mana? Nah, itulah yang saya gambarkan, yang bisa sampai ke Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab. Karena Al-Quran 98% ajakannya adalah berakal. Bukan menghayal, bukan cerita-cerita dongeng yang diceritakan di dalam Quran, tapi mengajak manusia kita untuk menggunakan akal sehat. Demikian, silakan. Mau menjawab ya, Bang Zuma. Begini, di kami ya, kami tidak menggunakan akal dulu, tetapi Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi apa yang berdasarkan teks-teks perkataan Kristus itu yang menjadi dasar iman kami, bukan akal kami. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini ya, Yohanes 3:18. Tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, kemudian di ayat 11, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dan kamu tentang hal surgawi? Jadi karena akal kita berada di dalam dunia, dilingkupi dalam lingkungan duniawi, hal-hal yang duniawi, kita pun berpikir seperti apa yang ada dalam pikiran duniawi. Tetapi karena Kristus datang dari surga, Dia memberikan wawasan surgawi. Jadi kami tidak mengandalkan akal budi kami, tapi kami berdasarkan akal budi perkataan Kristus. Makanya kami tidak mengandalkan akal budi kami untuk dasar iman kami. Kami lebih mengutamakan
firman Tuhan daripada akal budi kami. Kemudian makanya kami percaya firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Kami berdasarkan teks itu, bukan berdasarkan akal budi kami. Walaupun akal budi tidak sanggup menerima bagaimana mungkin firman menjadi manusia. Tetapi karena firman itu mengatakan seperti itu, karena teks Alkitab mengatakan seperti itu, maka kami menerima itu sebagai sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang logis. Kemudian saya lanjutkan ya di sini. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita nggak boleh menyandarkan pengertian kita berdasarkan pikiran kita sendiri. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi betapa tingginya rancangan Tuhan tentang hal-hal surgawi. Jadi karena hal surgawi itu lebih tinggi, maka kami nggak sanggup menerimanya. Karena itulah Yesus datang ke dunia ini menjadi daging untuk menyatakan apa itu kehendak Bapa di surga. Makanya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu harus didasarkan pada teks-teks Alkitab, bukan pada teks-teks akal, logika, filsafat manusia. Itu jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Baik, mohon izin yang lain. Jadi buat apalah kita berdiskusi? Buat apalah Kristen ini sekolah? Tak mesti harusnya saudara-saudara kami Kristen sekolah, kuliah. Tak perlu.